Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Insinyur Agus Pramono STMT, PhD Tech, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Komposit ini. Di sini, kami akan menjelaskan atau memaparkan dari tugas besar kami yang berjudul Perancangan Roda Gigi Berkinerja Tinggi dan Ringan dengan teknologi powder metallurgi berbasis AL6061 B4C SiC hybrid composite. Adapun anggota kelompok satu terdiri dari saya Miftah Syafa dengan NPM 2347, Alif Jaki Supriyadi dengan NPM 2349, Kaunida dengan 23 dengan NPM 2363, Nicholas Dipos dengan NPM 2372, dan Randy Putra Purba dengan NPM 23123. Selanjutnya ada pendahuluan. Komposit adalah struktur material yang terdiri dari kombinasi dua atau lebih bahan penyusun. Secara umum, komposit tersusun atas dua fasa, yaitu serat sebagai penguat dan matriks sebagai pengikat. Definisi matriks berperan sebagai komponen utama yang mengisi sebagian besar volume material. Matriks berfungsi untuk mendistribusikan beban ke serat, membentuk lapisan pengikat antara matriks dan penguat, serta melindungi serat dari kerusakan lingkungan. Selain itu, matriks juga berperan dalam menjaga jarak antar serat agar tidak terjadi gesekan internal dan memastikan stabilitas struktural setelah proses produksi. Reinforcement adalah material tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki sifat-sifat matriks seperti kekuatan tarik, ketahanan panas, atau konduktivitas listrik. Penguat dapat berupa serat, partikel, atau material berstruktur nano yang bekerja menahan deformasi dan meningkatkan performa keseluruhan komposit. Contoh komposit yang kita gunakan yaitu komposit hibrida Al6061, silikon karbit, dan baron karbit yang memiliki ketahanan aus yang tinggi. Selanjutnya adalah latar belakang. Kebutuhan akan material ringan dengan kekuatan tinggi dan ketahanan aus mendorong pengembangan komposit berbasis aluminium. Al6061 dipilih karena sifatnya yang ringan, tahan korosi dan mudah diproses, namun perlu penguat tambahan untuk aplikasi ekstrim. Penambahan partikel keramik seperti boron karbit dan silikon karbit dapat meningkatkan kekerasan, kekuatan tarik, dan ketahanan aus. Secara sinergis, baron karbit memberikan kekerasan tinggi, sementara silikon karbit memperbaiki kekuatan dan adhesi antarmuka melalui teknologi powder metallurgi dan ekstruksi panas. Komposit hybrid AL6061 B4C SiC dapat diproses secara efisien untuk menghasilkan material berperforma tinggi yang cocok untuk aplikasi seperti roda gigi dan komponen mesin lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel satu dan tabel 2. Tabel satu yang berjudul Chemical Composition of Al6061 Alloys. Ada elemen Al, komposisinya itu balance, kemudian ada elemen Mg, composition 0,8 sampai dengan 1,2, kemudian elemen Zn, composition 0,25, elemen elemen Cu, composition 0,15 sampai 0,4, elemen Si composition 0,6 sampai dengan 1, elemen Mn composition 0,2 sampai dengan 0,8, elemen Ti composition 0,1, elemen Fe composition 0,5, dan elemen Cr composition 0,1. Pada tabel 2 yang berjudul Properties of Ceramic and Metal Powders Used in the Study. Ada material Al6061 itu method of manufacturing itu gas atomization, density-nya itu 2,7, melting point-nya itu 582 sampai dengan 652, kemudian particle size-nya itu kurang dari 100. Kemudian material B4C, method of manufacture-nya itu nggak ada, kemudian density-nya itu 2,52, melting point-nya itu 2350, particle size-nya itu kurang dari 10. Kemudian pada material SiC itu method of manufacture-nya itu tidak ada, density-nya 3,1, melting point-nya itu 2730, particle size-nya itu kurang dari 8. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan bahan. Yang pertama itu bahan AL6061 itu
atau aluminium 6061 digunakan sebagai matriks logam utama karena berat jenis yang ringan, kemampuan mesin dan ekstrudabilitas yang baik, ketahanan korosi yang tinggi, dan sudah banyak digunakan dalam industri teknik. Yang kedua itu bahannya itu boron karbit atau B4C. Alasan dipilih sebagai partikel penguat karena memiliki kekerasan sangat tinggi, lebih keras dari karbit silikon, memberikan ketahanan aus yang sangat baik, stabil pada suhu tinggi, namun memiliki masalah wettability dengan aluminium. Kemudian bahan yang ketiga silikon karbit atau SiC dipilih sebagai penguat tambahan karena memberikan kombinasi kekuatan mekanik dan adhesi matriks yang baik, memiliki daya hantar panas tinggi dan juga ketahanan aus yang baik, serta lebih baik dalam pembentukan ikatan antarmuka dengan Al dibanding B4C. Next. Baiklah, di sini ada dua gambar. Yang pertama diagram alir dan yang kemudian itu hasil dari diagram alir yang dimana yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Next. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan komposit. Dalam proses pembuatan komposit, sesuai dengan diagram alir tadi, terdapat 6 tahap. Yang pertama, itu ada pemilihan dan persiapan bahan. Untuk bahan matriksnya, yang digunakan berupa serbuk aluminium Al6061 dengan ukuran partikel kurang dari 100 mikrometer. Boron karbit serbuk boron karbit atau B4C dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer dan silikon karbit atau SiC dengan ukuran kurang dari 8 mikrometer. Fungsinya untuk menentukan komposisi dan ukuran partikel untuk mengoptimalkan distribusi dan ikatan antar partikel. Kedua, ada pencampuran serbuk atau mixing, di mana serbuk Al6061 ini dicampur secara terpisah dengan B4C dan SiC menggunakan turbula 3D mixer selama 30 menit. Fungsinya untuk memastikan distribusi homogen dari partikel penguat dalam matriks logam. Next. Selanjutnya, ada tahap cold compaction atau pengepresan dingin. Pada tahap ini, komposisi yang telah dicampur ditekan pada tekanan 300 MPa untuk membentuk blok logam padat. Fungsinya untuk membentuk green impact atau bentuk awal dan meningkatkan kontak antar partikel sebelum sintering. Kemudian tahap selanjutnya adalah sintering, di mana sintering ini dilakukan Celcius selama 1 jam. Fungsinya untuk mengikat partikel secara difusi, untuk meningkatkan densitas awal dan kekuatan ikatan antar muka partikel. Next. Kemudian selanjutnya ada hot extrusion atau ekstrusi panas, di mana sampel yang sudah disinter diekstruksi menggunakan cetakan hidrolik panas. Fungsinya untuk meningkatkan densitas material mendekati 99% dan meminimalkan porositas melalui deformasi plastik tinggi. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah perlakuan panas T6 atau T6 heat treatment. Langkah terakhir ini adalah perlakuan panas T6 yang terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah solusi perlakuan atau solution treatment pada suhu 530 derajat Celcius selama 1 jam yang diikuti dengan pendinginan cepat dalam air atau tahap kedua adalah penuaan buatan atau artificial aging dengan pemanasan pada suhu 175 derajat selama 8 jam. Perlakuan ini berfungsi mengeraskan material dan meningkatkan kekuatan mekaniknya melalui presipitasi partikel pengeras dalam struktur matriks aluminium. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian berikut adalah karakteristik utama dari bahan-bahan yang kami pilih yaitu komposit hibrida Al6061 B4C SiC. Pertama, ada karakteristik kekerasan, yaitu komposit yang mengandung 12% baron karbit menunjukkan kekerasan tertinggi sebesar 76 Hb
jauh lebih tinggi dibandingkan Al6061 murni yang hanya mencapai 50 Hb. Peningkatan kekerasan ini terjadi karena partikel baron karbid yang sangat keras memberikan resistensi tinggi terhadap deformasi plastik dalam matriks aluminium. Semakin tinggi persentase baron karbid, semakin meningkat pula nilai kekerasannya, menunjukkan bahwa partikel ini efektif dalam meningkatkan ketahanan permukaan terhadap goresan dan kausan. Next. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kekuatan tarik komposit dengan kandungan 12% silikon karbid mencatat kekuatan tarik tertinggi yaitu sebesar 185,1 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa silikon karbid memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan ikatan antar partikel dan kemampuan menahan beban tarik. Sebaliknya, peningkatan kadar baron karbit justru menurunkan kekuatan tarik akibat aglomerasi dan lemahnya ikatan antar muka antara boron karbit dan matriks aluminium. Next. Yang ketiga yaitu kekuatan patah lentur atau transverse rupture strength. Komposit dengan 12% silikon karbit juga mencatat nilai tertinggi dalam uji patah lentur yaitu sebesar 402,5 MPa. Sementara itu, meskipun memiliki kerasan tinggi, komposit dengan 12% baron karbit hanya mencapai kekuatan patah sebesar 358 MPa karena sifatnya yang rapuh dan terjadinya debonding pada saat pembebanan. Artinya, silikon karbit lebih unggul dalam menjaga kekompakan dan daya tahan lentur material. Next. Kemudian, terdapat karakteristik tahanan aus. Komposit dengan kombinasi 9% baron karbit dan 3% silikon karbit menunjukkan ketahanan aus terbaik, dengan laju keausan minimum sebesar 1,4 kali 10 pangkat minus 13 milimeter kubik per meter. Baron karbit memberikan kekerasan yang sangat tinggi, sementara silikon karbit membantu memperkuat ikatan antarmuka. Komposisi ini terbukti paling stabil dalam mengurangi volume loss, terutama dalam kondisi gesekan tinggi. Next. Kemudian, karakteristik terakhir yaitu struktur mikro. Ekstruksi panas memberikan hasil komposit dengan densitas mendekati 99%, menunjukkan proses pemadatan yang sangat baik. Distribusi partikel dalam matriks cukup merata, khususnya pada campuran dominan silikon karbit. Namun, kandungan baron karbit yang terlalu tinggi menyebabkan aglomerasi partikel dan pembentukan retakan mikro yang berdampak negatif terhadap kekuatan mekanik dan integritas struktural komposit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk akhir potensial. Jadi, produk akhir yang paling potensial dari komposit hibrida AL6061 B4 SIC ini adalah roda gigi atau gear. Untuk aplikasi teknik dan industri, komponen ini sangat bergantung pada ketahanan terhadap beban mekanik berulang, keausan tinggi, dan lingkungan kerja yang ekstrim, yang mana seluruh karakteristik tersebut secara efektif dimiliki oleh komposit hasil penelitian ini. Alasan pendukung lainnya antara lain, yang pertama ada ketahanan aus, selanjutnya kekerasan permukaan yang optimal, kekuatan tarik dan struktur mikro yang kuat, empat itu ada bobotnya ringan, dan terakhir kesesuaian proses produksi. Next. Untuk potensi penelitian lanjut dari penelitian komposit hibrida AL6061B4 SIC ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut seperti optimalisasi rasio dan distribusi partikel penguat. Penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi partikel B4 pada konsentrasi tinggi dapat menurunkan kekuatan tarik yang menyebabkan keretakan mikro. Penelitian lanjut dapat fokus pada penambahan agen dispersan atau wetting agent untuk meningkatkan ikatan antar muka
Yang selanjutnya, pemodelan dan simulasi distribusi partikel dalam matriks untuk mendapatkan struktur mikro yang paling stabil. Next. Dapat disimpulkan dari penelitian kami bahwa komposit hibrida Al6061B4SiC ini terbukti memiliki sifat mekanik unggul, khususnya dalam hal kekerasan, kekuatan tarik, dan ketahanan aus. Komposisi yang paling optimal untuk digunakan yaitu 9% B4C ditambah 3% SiC menunjukkan performa terbaik dengan struktur mikro padat dan homogen, hasil dari proses ekstrusi panas dan perlakuan T6. Material ini cocok untuk roda gigi karena ringan dan tahan gesekan, menjadikannya alternatif efisien dibanding baja. Untuk mendukung penerapan industri, penelitian lanjutan disarankan pada aspek optimalisasi rasio dan distribusi partikel penguatnya. Next. Berikut adalah daftar literatur yang kita gunakan untuk membuat tugas besar ini. Sekian dari kelompok satu. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.